jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan jamaah yang ada di rumah, tema kita hari ini adalah harodang, hampa remuk meradang. Aduh itu complicated sekali, kompleks sekali yang seperti itu. Kita carikan solusinya pagi hari ini jamaah. Ustazah Oki. Yep. Ustazah Oki pasti pengguna gadget dong. Iya pasti. Nih aku punya video tayangan, ini seorang pria mengalami gangguan mental akibat gadget. Aduh kita sama-sama lihat ya tayangannya seperti apa. Ini dia tayangannya. Salah satu pasien gangguan jiwa adalah Iwan Setiawan atau nama panggilan akrabnya Wawan Game. Ia anak ketiga dari pasangan Encu dan Yani, warga desa Sukamaju, Tasikmalaya, Jawa Barat. Iwan diduga kecanduan bermain gadget hingga mengalami gangguan kejiwaan. Meski dibilang unik, namun penyakit ini cukup memprihatinkan. Tangan maupun pandangan Iwan selalu seperti sedang bermain gadget. Bahkan Iwan pun susah diajak komunikasi dan tidak merespon. Selain itu, untuk mandi dan makan saja, Iwan harus dilayani oleh pengurus yayasan yang berada di lokasi tersebut. Pendiri Yayasan Jamrut Biru Suhartono menjelaskan, pada saat dibawa ke yayasan, kondisi fisik Iwan sangat memprihatinkan. Berat badannya hanya 25 kg. Wajahnya pun pucat dan syaraf motoriknya rusak berat akibat terlalu sering bermain gadget, sampai lupa makan, tidur, buang air kecil dan air besar pun di tempat. Subhanallah, sedih kalau ngeliat seperti ini ya jamaah. Mungkin kalau sesuatu yang berlebihan tuh benar ya Ustazah, nggak baik ya. Sampai akhirnya kita gadget, pelarian apa-apa gadget, dikit-dikit gadget, akhirnya mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Nah mungkin jamaah pengen tahu deh solusinya bagaimana sih cara bijak menggunakan gadget. Terus bagaimana sih kalau gadget itu bisa jadi obat hati bagi orang yang mengalami harodang ini Ustazah. Mohon penjelasannya Ustazah Oki, silakan. Ya, baik, terima kasih. Tentu kita sangat prihatin ya dengan apa yang kita lihat barusan teman-teman sekalian. Tapi mungkin saja, nauzubillah min zalik, mungkin saja di antara kita juga bisa saja terkena seperti itu kalau kita berlebih-lebihan dalam menggunakan gadget. Kita sama-sama mengetahui bahwa generasi sekarang, mungkin kalau dulu yang nggak ada gadget, nggak ada penyakit itu ya. Kalau sekarang mungkin saja bisa terkena itu kalau kita tidak kontrol. Jadi teman-teman sekalian, sebelum menjawab pertanyaan dari Mas Sony, apakah gadget itu bisa menjadi obat hati bagi kita semua yang punya masalah? Tentu gadgetnya dipakai untuk apa dulu? Kalau dengar ceramah Ustadz Maulana mungkin bisa jadi obat hati. Tapi kalau main game terus, berarti itu bukan jadi obat hati, malah jadi penyakit. Sebelumnya teman-teman sekalian, menggunakan gadget ini akan ada kaitannya dengan pemanfaatan waktu luang. Biasanya orang-orang yang menggunakan gadget berlebih-lebihan berarti waktu luangnya sangat banyak dan dia lalai dalam menggunakan waktunya. Padahal di dalam Islam kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala seringkali bersumpah atas nama waktu, saking pentingnya waktu ini. Ada surah Ad-Duha ya atau Wal 'Ashr, atau ada surah apalagi Al-Lail dan surah-surah lainnya yang menandakan Allah bersumpah dengan nama waktu, betapa waktu itu sangat penting. Bahkan di Rasulullah SAW ingatkan bahwa ada dua nikmat yang sering dilupakan atau dilalaikan oleh umat manusia, yakni nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Waktu luang yang sangat banyak, waktu yang sangat banyak membuat kita akhirnya nggak produktif sehingga melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak ada manfaatnya. Padahal Rasulullah SAW ingatkan bahwa seorang mukmin meninggalkan perkara yang tidak ada gunanya baginya. Jadi pertanyaannya kalau main game boleh? Boleh, tapi ada limitnya, ada batas waktunya. Main sosmed boleh, apalagi nih udah pada punya YouTube channel, boleh? Boleh, tapi ada batas waktunya. Kemudian stalking Instagram dan segala macam boleh, tapi ada batas waktunya. Artinya kalau teman-teman main game atau main sosial media dan sebagainya, artinya ibadahnya harus jauh lebih banyak dong. Baca Qur'annya harus jauh lebih banyak dong. Karena itu sesungguhnya obat hati. Hudalin nas, Al-Quran disebut sebagai syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudalin nas. Al-Quran disebut sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dia obat, asyifa. Jadi gadget kalau di dalamnya ada Al-Quran untuk dibaca, bisa jadi obat. Gadget sekarang Masya Allah di Instagram, teman-teman bisa lihat ceramah-ceramah 1 menit yang singkat-singkat teman-teman dengar, bisa jadi obat. Teman-teman dengar ceramah panjang pun dari berbagai macam ustadz, siapapun teman-teman bisa pilih, bisa jadi obat. Teman-teman dengan murotal dari handphone bisa jadi obat. Jadi obat bukan gadget. Obatnya adalah Al-Quran yang ada di dalam gadget atau hal-hal manfaat yang ada di dalam gadget. Ingat Rasulullah ingatkan teman-teman sekalian, manfaatkan masa luang sebelum masa sempitmu.
Manfaatkan masa muda sebelum masa tuamu. Kadang kalau kita udah tua, jadi kita nyesel kenapa dulu nggak muda belajar agama. Kenapa dulu nggak muda dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau itu udah hilang, baru kita nyesel. Itu sebabnya kenapa Rasulullah juga ingatkan sahabat sekalian ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di padang mahsyar. Salah satunya adalah remaja-remaja atau pemuda-pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Maka bagaimana caranya supaya nggak gadget banget, supaya nggak 100% main games terus adalah bersyukur dengan Allah berikan waktu luang. Cara bersyukur dengan waktu luang adalah manfaatkan dengan sebaiknya bahwa kita nggak punya waktu banyak. Rasul ingatkan kepada Ibnu Umar, umurnya 12 tahun waktu itu. Kata Ibnu Umar, jadilah engkau sebagai pengembara di muka bumi ini. Artinya adalah bersiap-siap, kita akan mati. Besok kalau dokter katakan besok engkau mati ya masih nggak kita main gadget 24 jam? Nggak mungkin kan? Jadi ingat mati itu membuat kita pintar dan manfaatkan gadget dengan sebaik mungkin. Masya Allah, jazakallah Seperti khair itu. Ustazah. Sama-sama. Baik, obat hati bukan gadget ya jamaah ya, tapi berdoa mohon petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, kita lanjutkan lagi. Sekarang saya mau nanya lagi sama Ustadz Syam. Ustadz, Iya. pertanyaannya berhubungan dengan tadi yang Ustadz bilang tuh. Katanya kalau misalnya ini sebenarnya Allah itu sayang sama hamba-hambanya hingga menjaga hati kita biar nggak haredang. Tadi Ustadz ngomong seperti itu. Betul. Tapi kenapa masih ada aja orang yang diuji dengan haredang-haredang ini Ustadz? Katanya Allah menjaga hati kita. Allah yang menjaga hati tapi kok ada penyakit hati. Iya. Kemudian ada perasaan rasa sakit hati, Iya. kok bisa gitu. Ada ayat dalam Al-Quran, kemudian ayat ini kita akan korelasikan. Contoh dalam Al-Quran begini. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati manusia itu ada penyakit atau dalam hati mereka karena berbicara tentang kaum Nabi Musa alaihissalam atau tentang orang kafir disebutkan bahwa ada penyakit di dalam hati. Kemudian di ayat lain, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Hati kadangkala menjadi keras, lebih keras daripada batu sehingga hidayah susah masuk ke dalamnya. Ini penyakit hati semua. Tapi ini yang hebatnya nih, kadangkala kita punya penyakit hati sedih, kita selalu bilang gini, Ustadz pengen diruqyah, aku sedih mulu, pengen diruqyah gitu. Dia pikirnya jin yang masuk ke dalam hatinya. Padahal ada satu ayat yang menegaskan setan itu tidak bisa masuk ke dalam hati. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, bukan kulubin nas. Sudurin nas. Apa beda sudur dengan kulub? Sudur itu dada. Kulub itu hati. Sudur itu hanyalah bagian pekarangan luar dari rumah. Tapi kulub itu bagian dalam rumah tersebut. Kadangkala setan bisa masuk ke dalam hati. Kapan? Kalau Anda bukakan pintunya. Kapan Anda bukakan pintunya? Dipicu dengan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Contoh iri terhadap orang lain, kita biarkan setan masuk. Contoh misalnya jatuh cinta terlalu berlebihan, kita biarkan setan masuk. Kita membiarkan setan masuk ke dalam hati kita sehingga mempengaruhi hati manusia. Bagaimana Allah menjaga hati seseorang? Ini hati, ini kan modal kita nih. Hati yang punya iman tuh ditaruh di hati. Hati itu kan menjadi yang namanya kendalinya manusia. Kalau dia baik kata Rasulullah baik semuanya. Kalau dia buruk-buruk semuanya. Hati ini modal kita masuk surga loh. Hati ini modal kita beriman. Modal hati ini modal kita masuk surga. Karena hati yang bersih inilah yang membuat kita akan masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu saja dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah menjaga hati seseorang? Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Kata Allah tidak ada satu kejadian yang menimpa kecuali Allah sudah izinkan. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah tuntun hatinya. Bukan orang yang dituntun, hatinya gitu. Hatinya yang dituntun. Kenapa? Kadang-kala gini nih, kita pergi ke kampung gitu ya. Kampung rumahnya gubuk. Gitu aja terus tiap hari ngopi depan rumahnya, ngumpul sama teman-temannya, ngumpul gitu aja terus hidupnya. Waktu sholat ke masjid, waktu kerja ke kebun, pulang ke rumahnya yang gubuk, ngopi gitu aja terus tiap hari. Tapi senyum terus loh, kayak nggak ada masalah gitu. Happy aja ya. Happy aja, sedangkan ada orang rumah mewah, mobil mewah, tapi kayak resah gitu hidupnya. Maka hatinya yang dituntun, kita nggak bisa lihat dari luar. Manusianya mungkin kelihatan dari luar, sakit, diopname di rumah sakit, tapi dia kayak tersenyum bahagia gitu karena menyambut kematiannya karena dia husnul khotimah. Kita nggak pernah bisa menilai seseorang karena hatinya yang dituntun sama Allah. Sedangkan ada orang kelihatan bahagia, sehat, punya segalanya, tapi dia hampa hidupnya, hampa, remuk,
Meredam, remuk haredang gitu ya. meradang. Ya, meradang gitu. Mereka terasa haredang gitu dalam dirinya karena Allah tidak tuntun hatinya. Bagaimana caranya supaya Allah tuntun hati kita? Selalu percaya bahwa musibah itu atau kejadian yang terjadi sudah ditakdirkan sama Allah dan selalu beriman akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya sebenarnya. Beriman dan yakin dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala maka akan dituntun hatinya gitu. Masya Allah, beriman dan yakin akan ketetapan pada Allah Subhanahu wa Mm-mm. taala. Masya Allah. Semoga Allah menuntun hati kita sehingga kita tidak mengalami hardang-hardang lagi ya. Insya Allah lancar semuanya, berkah semuanya. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, sekarang ada ini nih jamaah online Ustadz yang sebenarnya mau ketemu sama Ustadz cuma nggak bisa gitu. Ya kan di sini kan physical distancing. Physical distancing, nggak boleh ada jamaah. Jadi melalui media sosial. Itu udah ada, oh Masya Allah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, ini ada guru-guru kita, ada masalahnya apa? Insya Allah dicariin solusi Bu sama guru-guru kita. Silakan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan Ustazah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah banget saya punya kesempatan untuk bisa mencari solusi dari masalah yang saya hadapin. Sebenarnya banyak banget masalah, tapi ya saya juga mengerti semua ada batasnya. Gini Ustadz Ustazah, langsung aja ke permasalahan. Masalah hutang. Sebelum menikah, saya bekerja, bahkan lama sekali waktu saya bekerja di pabrik, alhamdulillah saya tidak punya hutang. Tapi setelah menikah, sekarang saya menikah sudah 17 tahun, punya anak 3. Mulai dari awal itulah saya bekerja, alhamdulillah tidak punya hutang karena saya memang menghindari hutang. Tapi setelah kesininya, saya berhenti kerja karena anak saya yang terakhir itu kembar. Nggak mungkin saya selalu menyuruh minta tolong sama orang tua. Dari situ saya berhenti kerja, nah mulai dari situlah satu hutang. Hutang saya berhutang bukan untuk istilahnya makan atau apapun, tapi benar-benar untuk kebutuhan. Yang pertama, untuk kebutuhan pengobatan anak, operasi waktu itu. Yang kedua, untuk kontrak rumah, untuk bayar sekolah anak. Itu utang yang saya, tapi sampai saat ini bukan nggak ada keinginan untuk membayar. Saya juga mengikuti pengajian, walaupun hanya lewat Facebook, saya selalu mengikuti pengajian, termasuk dari Islam itu Indah. Setiap subuh saya mengikuti pengajian, saya mendapat pelajaran dari situ, sebisa mungkin hindari utang. Tapi sekarang saya belum punya, istilahnya sekarang ini apalagi pandemi, saya seorang tukang jahit. Suami saya yang sekarang itu dampaknya sangat-sangat kuat sekali bagi kami. Bahkan kita untuk sehari-hari pun dibantu makan sama tetangga. Jadi bukan kita nggak mau membayar, tapi memang uang untuk membayarnya itu belum ada. Dan yang saya takutkan, umur kan nggak ada yang tahu, Pak Ustadz, Ustazah. Sedangkan orang yang berhutang, jasadnya nggak diterima. Itu yang saya takutkan. Terus saya harus bagaimana? Memang hutang nggak sama orang jauh, masih sama keluarga. Tapi saya tetap merasa terbebani, walaupun mereka tidak menagih. Baik, berarti Ibu di sini minta solusi ya Bu ya, gimana mau bayar hutang tapi belum ada uangnya gitu ya Bu ya. Iya benar. Baik Ibu terima kasih sebelumnya, terima kasih untuk sudah mau berkeluh kesah di sini. Insya Allah guru-guru kita akan carikan solusinya. Akan kita mulai dengan Ustazah Oki. Ustazah siap Ustazah? Siap, silakan Ustazah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Pertama-tama saya mengucapkan prihatin atas apa yang terjadi pada Ibu. Namun kita lihat dulu di dalam sisi Islam menghadapi hutang. Hutang itu sesuatu yang dibolehkan, yang tujuannya adalah untuk tolong menolong di dalamnya. Artinya nggak boleh ada riba, nggak boleh mengambil keuntungan bagi sang peminjam hutang. Dan saya lihat apa yang Ibu cerita tadi sebenarnya sudah memenuhi adab-adab kalau kita berhutang. Apa sih adab-adab berhutang itu? Pertama, boleh berhutang dalam keadaan sangat terpaksa. Karena ada orang hutang untuk gaya hidup mewah, ada orang hutang karena kebiasaan gali lubang tutup lubang. Ibu sudah memenuhi syarat bahwa memang berhutang dalam keadaan sangat terpaksa. Sehingga ya memang kita hidup hemat, hidup apa adanya.
dan hutangnya memang terpaksa. Yang kedua, adab berhutang adalah kalau kita berhutang, maka kita niat untuk mengembalikan. Kata Rasulullah apa? Kalau kita berhutang dan niat mengembalikan, Allah membantu itu. Tapi kalau kita berhutang dan kita tidak niat untuk mengembalikan, Allah akan membinasakan kita. Jadi niat itu harus selalu ada ketika ibu pinjam uang kepada orang, niat untuk mengembalikan itu harus ada agar Allah bantu, entah bagaimanapun itu caranya. Kemudian, apalagi yang harus dilakukan? Yang ketiga adalah ketika ibu berhutang dan ternyata tidak bisa sama sekali, sudah berusaha, berupaya, sama sekali tidak bisa, apa yang bisa dilakukan? Mungkin bisa melakukan pemutihan. Maknanya adalah ibu datang kepada orang tersebut, ibu tanya boleh nggak dikasih kelonggaran waktu, atau kalau bisa, memang ibu betul-betul tidak sanggup misalnya, minta dibebaskan hutangnya, minta ridhonya untuk dibebaskan hutangnya. Dan itu menjadi pahala besar untuk sang peminjam hutang. Nanti mungkin doa-doa atau yang lain-lainnya akan disampaikan oleh guru-guru kita yang lain insya Allah. Asalkan tidak menjadi sebuah kebiasaan, karena hutang itu apa? Hutang itu kata Rasul membuat gelisah di malam hari, hina di siang hari. Itu hutang itu. Terima kasih Ustaz Iya, Oki. Iya. Mungkin biar ibu nggak gelisah lagi akan ditambahin sama Ustadz Syam ya Ustadz. Iya, jadi ada doa dari Rasulullah SAW untuk ibu yang berhutang dalam keadaan yang memang dibolehkan untuk berhutang. Kalau saran tadi Ustaz Oki, Masya Allah, datang saja, apalagi keluarga sendiri ya kan, datang ngomong, setidaknya kita tuh kadang menghutangi kepada orang lain, kita tuh cuma pengen lihat usahanya, kita pengen bebasin hutangnya, tapi dia datang buat minta dibebasin aja nggak pernah datang gitu ya. Jadi ibu datang ke sana silaturahim, menunjukkan bahwa memang tidak mampu keadaan untuk membayar. Kemudian doanya dari Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, jauhkan aku daripada kesedihan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, jauhkan daripada kemalasan gitu. Karena kadangkala ada orang yang berhutang karena malas gitu, malas kerja. Kalau ibu kan enggak, insya Allah enggak terbebas daripada itu. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Insya Allah ibu kalau misalnya browsing atau nanya-nanya doa hutang itu ada di internet kok doa itu, dan itu doa sahih dari Rasulullah SAW gitu. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam. Terima kasih Ibu, kita doakan semoga permasalahan Ibu cepat selesai dan Allah kasih Ibu kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama doain ya Amin jamaah. ya Rabbil Alamin. Terima kasih Amin, Ibu. amin, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, akan kita lanjutkan lagi pelajaran kita hari ini. Ini salah satu yang aku tunggu-tunggu banget. Ustadz Maulana aku nunggu-nunggu banget ini. Kita akan masuk ke, wow, Petuah Ustadz. Jamaah juga nunggu kan? Langsung aja kita lihat Petuah Ustadz bersama Ustadz Maulana. Silakan. Aduh, Bu Ega, ini kenapa tanaman-tanaman ini masuk ke halaman saya? Yes. Ini kan kalau mobil saya masuk, ini lama-lama besar, terus jadi menghalangi mobil saya. Ya bagaimana? Ini kan tanaman ini tumbuh sendiri Bu Ane. Ini tumbuh sendiri. Dan dia liar. Bagaimana saya harus membersihkannya Ya, tapi kalau kan dia seperti biasa ini? dipotong sebelum membesar nih Bu. Ini kan udah masuk ke sini. Saya gimana? Karena ini kan liar. Cobalah ibu yang potong. Panggillah tukang bersih-bersih buat dipotong. Kan bisa. Saya nggak mau tahu. Itu kan urusannya ibu. Masya Allah, tabarakallah. Ini suaranya ibu-ibu sampai kedengaran sampai di rumah saya. Kenapa ini ibu? Ada apa? Ini Pak Ustadz, ini tanaman-tanamannya di rumah Bu Ega itu menghalangi garasi saya. Tapi kan ini kan liar Ustadz. Kalau menyelesaikan Kenapa dengan liar? kepala panas seperti ini, mending ini aja. Ayo. Kita selesaikan. Ayo. Duduk. Ayo masuk. Sini. Jadi gimana nih Pak pertanggungjawabannya ini? Ustadz, dia kan orang kaya. Saya Dia udah bisa bilang, potong, panggil tukang potong, tinggal bayar. Apa susahnya sih? Saya dipotong tunggu lagi. Kan dengan Sengaja gampang, saya dengan mau gampang. masuk ke rumah saya supaya bisa menenangkan. Ayo duduk. Tapi dia nggak ngerti-ngerti Iya, Ustadz. Nah gini. Bismillahirrahmanirrahim. Buat ibu-ibu yang lagi marahan atau marah, cobalah perbanyak zikir, bertaus, bisa jadi ini godaan setan. Makanya kalau kita lagi marah, yang pertama berzikir. Zikir. Yang kedua adalah jangan lupa, bagi orang yang lagi marahan itu, ayo rubah posisi. Kalau lagi berdiri silakan duduk supaya lebih adem, berendah, lari ke tanah. Tanah itu bersifat penyabar. Bahkan mohon izin, bukan hanya merubah posisi, usahakan kalau bisa maaf saya pinjam kata-kata ini,
kalau sudah dari berdiri duduk, kalau makanya saya suruh masuk ke dalam karena masa kita mau duduk di pinggir jalan. Nah, begitu pula habis itu kalau tidak bisa berdiri, baring. Kalau tidak baring, usahakan mohon izin, mohon maaf tanpa menggurui, kalau bisa berudulah, berudu. Nah, karena ingat, yang pertama bagaimana memikirkan banyaknya kebaikan tetangga kita. Kita butuh saudara terdekat kita adalah tetangga. Maka ingat kebaikan tetangga. Ingat, ingat, ingat. Jadi Bu, maaf ya, posisikan dalam posisi bagaimana. Bisa jadi saya bisa berpeluang juga melakukan kesalahan yang sama. Jadi itu ya, pokoknya usahakan. Ayo berdamai. Ya, maaf lahir batin. Jangan diulangi lagi ya. Balik siapa ya? Oh iya, boleh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.